Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya dalam video saya. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Jibril. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, semester 2 Prodi Psikologi, kelas A, dengan NIM 24020 Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas tentang psikologi umum. Kita akan membahas mulai dari awal, apa itu psikologi umum, mulai dari pembahasannya, dari etimologinya, dari madhab-madhabnya. Saya akan menjelaskan dalam 50 menit ke depan kepada Anda tentang apa itu psikologi umum. Sebelum kita masuk pembahasan, saya ada pertanyaan nih untuk Anda. Apa yang ada di pikiran Anda jika Anda mendengar kata psikologi? Mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwa psikologi itu bisa membaca pikiran, psikologi itu bisa melihat kebohongan. Tapi nyatanya psikologi itu jangkauannya lebih luas dari itu. Psikologi cuma hanya tentang membaca pikiran atau meramal masa depan. Nah, bukan tentang itu. Tapi psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku. Oke, itu adalah topik awal kita. Oke, tanpa berbahasa-basi lebih lanjut lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Video ini sangat cocok untuk Anda yang mau masuk ke pendidikan psikologi atau mungkin Anda yang mahasiswa baru, ya mahasiswa baru psikologi, atau mungkin Anda cuma ingin tahu tentang dasar-dasar psikologi, maka video ini sangat cocok, sangat pas untuk Anda tonton. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Tentang apa itu mata kuliah psikologi umum. Oke, di pembahasan yang pertama ini, pertama-tama kita akan membahas dulu makna dari kata psikologi. Psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, psyche dan juga logos. Psikologi, psiko yang dari kata psyche yang berarti jiwa, logi yang berarti logos yang berarti ilmu. Di secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Namun, dalam perkembangannya, sebagai ilmu modern, psikologi tidak lagi hanya membahas tentang jiwa dalam pengertian mistis atau spiritual. Psikologi membahas tentang perilaku, tentang behavior, tentang proses mental manusia. Kini, di modern ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia secara sistematis dan ilmiah, tidak lagi seperti zaman dulu sebagai mistis atau spiritual. Tapi muncul suatu pertanyaan, bagaimana sih sejarah psikologi itu, sejarah ilmu psikologi ini? Dahulu, pada saat zaman Yunani, psikologi lebih dekat kepada filsafat. Bahkan psikologi dan filsafat itu masih satu ilmu. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, Socrates sudah membahas tentang jiwa, akal, dan perilaku manusia. Tetapi belum secara sistematis
milenial. Artinya mereka ini masih meraba-raba, terus mereka spekulatif. Misalnya, jiwa manusia itu seperti ini ya. Jiwa manusia yang bersih itu seperti ini ya. Tanpa melakukan eksperimen, tanpa melakukan riset, ini masih spekulatif mereka, masih pemikiran mereka, rasionalitas mereka. Lalu setelah zaman kegelapan, zaman pencerahan, psikologi menjadi ilmu yang independen. Psikologi memisahkan diri dari filsafat pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di Leipzig, Jerman. Inilah titik awal psikologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari psikologi dan maksud saya terpisah dari filsafat dan fisiologi tadi. Sejak itu psikologi berkembang pesat dengan munculnya berbagai madhab tentang seperti dinamik, behaviorisme, kognitif, biologis, eksistensialisme, humanisme, dan macamnya lagi. Masing-masing dari madhab ini membawa cara pandang yang unik untuk memahami perilaku manusia. Lalu di mata kuliah psikologi umum ini belajar apa sih? Belajar apa aja sih mata kuliah psikologi umum ini tuh? Kita bahas. Di mata kuliah psikologi umum ini kita berbicara tentang madhab psikologi. Seperti tadi kan yang sudah saya bilang berapa kali, kognitif bla bla. Di psikologi umum ini kita mengkaji secara ringkas ya, secara nggak secara rinci tapi secara mendasar saja tentang madhab-madhab tersebut untuk pengetahuan kita ke depannya. Selain itu kita juga belajar tentang proses kognitif, proses mental ya. Kita belajar tentang persepsi, bagaimana kita menangkap dan memaknai dunia di sekitar kita, sensasi, apa yang kita rasakan, atensi, bagaimana kita memfokuskan perhatian, memori, menyimpan, mengingat informasi tersebut, bahasa, bagaimana kita memahami dan menggunakan kata-kata, berpikir dan pemecahan masalah, bagaimana kita mengambil keputusan. Atau kuliah psikologi itu mempelajari tentang itu, walaupun ini adalah bagian dari psikologi kognitif, ini dasar dari cabang psikologi tersebut. Selain itu mata kuliah psikologi juga mempelajari tentang emosi dan juga motivasi. Psikologi umum mempelajari perasaan seperti senang, sedih, marah, takut, dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu atau sesuatu. Maka mereka keras, maka mereka gagal, sama itu masuk dalam kajian motivasi dan emosi. Kalau ada proses pelajaran perilaku, bagaimana kita mempelajari sesuatu, bagaimana kita mempelajari perilaku tertentu. Psikologi menjadi pengaruh penguatan hukuman kebiasaan dan pengalaman masa lalu terhadap perilaku masa kini. Lalu ada perkembangan dan dari bayi hingga lansia, psikologi meneliti bagaimana manusia tumbuh dan berubah, baik secara kognitif, emosional maupun sosial. Lalu psikologi juga membahas tentang perbedaan individual setiap orang. Ini psikologi umum juga membahas tentang setiap orang itu unik, ya. Mereka itu mempunyai potensi mereka masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, mempunyai temperamen masing-masing, mempunyai kecerdasan masing-masing. Dan semua itu orang itu unik. Dan psikologi umum ini membahas tentang perbedaan individual. Lalu ada dasar biologis perilaku. Dasar biologis perilaku. Dibalik pikiran dan emosi kita, emosi yang ada di otak, pikiran dan emosi kita
ada sesuatu yang menggerakkan tersebut, yaitu adalah otak kita, sistem saraf kita, hormon kita yang bekerja. Psikologi umum ini membahas dasar dari kaitan proses psikologis dengan mekanisme biologis yang mendasarinya. Ini adalah bagian, kalau misalkan secara rinci, misalkan menjelaskan lebih rinci lagi, ini adalah bagian dari psikologi, biopsikologi. Lalu yang terakhir, bukan maksud saya. Lalu ada pengantar psikologi sosial. Bagian yang memperkenalkan bagaimana pikiran, perasaan, perilaku kita dipengaruhi oleh keberadaan orang lain. Misalnya berapa sih kita pernah sikap berbeda saat keramaian? Kenapa sih kalau misalkan sama orang yang kita suka kita merasa gugup, atau misalkan semua orang yang kita benci kita merasa marah, dendam? Ya, itu bagian dari pengantar psikologi sosial. Juga dalam kampus tertentu seperti kampus UMB, kampus Muhammadiyah Bandung, psikologi umum juga mempelajari tentang psikoterapi Islam, di mana psikoterapi Islam ini mempelajari kajian psikologi, kajian terapi psikologi dengan Islami, dan ini sangat dibutuhkan pada saat ini, sangat dicari-cari ya, psikoterapi Islam ini. Dan juga mata kuliah psikologi umum di Universitas Muhammadiyah Bandung mempelajari, membahas tentang cinta. Oke, cukup tentang pembahasan kita tentang pendahuluan psikologi umum itu. Mari kita membahas tentang apa sih madhab perspektif yang ada dalam psikologi umum ini, dalam mata kuliah psikologi umum. Kita akan membahas tentang kognitif, psikonomi atau psikoanalisis, biologis, behaviorisme, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Oke, mari kita masuk ke madhab psikologi yang pertama, yaitu psikologi biologis. Apa itu psikologi biologis? Psikologi biologis adalah psikologi yang membahas tentang perilaku manusia berhubungan erat dengan proses yang terjadi dalam otak dan sistem saraf. Ya, jadi psikologi biologis itu tentang otak dan sistem saraf, menghubungkan proses emosi kita, nakal kita dengan sistem saraf kita, tentang otak kita. Kita masuk ke pembahasan psikologi biologis yang pertama, itu dasar biologi, hubungan psikologi dengan biologi. Yang pertama, struktur dan fungsi otak. Otak manusia terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi spesifik. Ada frontal, ada forebrain, ada big brain, ada hindbrain juga, ada otak bawah. Di psikologi ini ada otak yang secara spesifik pelajari, yaitu lobus frontal, lobus temporal, dan juga sistem limbik. Yang kedua, ada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia dalam otak yang membantu dalam komunikasi antar neuron. Di neuron itu sistem saraf, ya. Jadi neurotransmitter ini menghubungkan saraf tersebut. Ibaratnya tuh ada dua tali. Ikatan tersebut adalah neurotransmitter. Ikatan neurotransmitter menghubungkan dua tali tersebut.
seperti itu, dan kimia. Ya, di psikologi ini ada tiga neurotransmitter yang spesifik dipelajari. Yang pertama itu ada dopamin, hormon kesenangan, dopamin. Terus ada serotonin. Ini bisa dikaitkan dengan depresi ya, dengan kesedihan serotonin ini. Kalau ada kalau ada asetilkolin. Setelah ini sering dihubungkan dengan cinta. Di sekarang masuk ke pembahasan anak tiga tentang dasar biologi, dasar psikologi biologi, metode genetika dan kebaruan desain. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah faktor genetik. Genetik itu bisa mempengaruhi perilaku kita dan juga kecenderungan psikologis kita. Untuk juga selain tidak hanya faktor warisan, faktor biologis yang mempengaruhi perilaku kita, juga faktor lain seperti faktor lingkungan. Lalu ada yang keempat, sistem saraf hormonal. Selain sistem saraf tadi, yang kedua neurotransmitter, ada juga sistem hormonal memainkan peran dalam perilaku manusia. Karena kita bahas pada psikologi yang kedua, yaitu psikodinamika. Sekarang kita bahas pada psikologi yang kedua, yaitu psikodinamika. Psikodinamika ini pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, teman-teman bakal mendengar nama Sigmund Freud ini bakal sering kalau misalkan masuk di dalam psikologi. Jadi gak bakal asing lagi kalau misalkan itu. Jadi Sigmund Freud ini adalah seorang psikolog. Dia ini adalah yang pertama kali mengembangkan psikodinamika atau psikoanalisis. Jadi teori psikodinamika memandang komponen yang bersifat sosio-afektif sangat fundamental bagi kepribadian dan perkembangan seseorang. Kadang-kadang individual menjadi komponen tertentu mengenai kepribadiannya. Intinya psikodinamika ini membahas tentang alam bawah sadar kita, tentang pengalaman masa lalu kita. Jadi psikodinamika ini tentang alam bawah sadar kita. Mimpi kebanyakan. Jadi dalam psikodinamika terdapat 3 struktur kepribadian manusia. Dalam diri kita itu ada ego dan juga ada superego. Yang berarti adalah hawa nafsu kita. Jadi itu adalah kemauan tersembunyi kita. Gampangnya gitu. Ya seperti kalau misalkan si Sigmund Freud ini menggambarkan itu sebagai pleasure. Ya. Jadi manusia itu sangat terorientasi kepada pleasure, kesenangan, seperti ya seks, begitu. Ini tuh ada dalam kita, ada di dalam bawah sadar kita. Oke, sebelum itu kita jelasin dulu tentang ada 3 macam kesadaran. Ada conscious, ada pre-conscious, dan juga ada unconscious. Conscious artinya sadar. Jadi kita benar-benar aware dari lingkungan kita, sekitar kita aware, kita sadar. Kita benar-benar sadar, kita tahu apa yang kita lakukan. Lalu ada pre-conscious, yang artinya setengah sadar. Kita kadang-kadang sadar, juga kadang-kadang tidak. Ini adalah pre-conscious. Juga ada unconscious, tidak sadar. Saat tidur misalnya kita tidak sadar tentang apa yang kita lakukan. Saat kita sedang tidur. Ini berada dalam ranah unconscious dan juga pre-conscious. Lalu ada ego.
Ego ini adalah jembatan antara antara id dan juga superego. Relasi superego. Apa itu superego? Superego adalah moral, adalah aturan-aturan kita. Ya, jadi misalkan kita pengen melakukan sesuatu bentuk kejahatan, misalkan kita pengen mencuri, kita bilang, curi yuk, eh curi uang yuk, ya butuh uang nih buat apa gitu, buat kesenangan, kita bilang terus masuk ke super ego kita, super ego kita bilang yang berhubungan dengan moral, jangan nanti masuk penjara, jangan terus kata agama nggak boleh, jangan kasih dia terlalu tua, lalu bikin batal nih oleh ego ini yang menentukan apakah kita berani ikuti kata super ego kita atau kalau kita ingin mengikuti kata id kita. Jadi dalam psikologi nilainya ada beberapa prinsip yang perlu diketahui. Pertama itu prinsip kesenangan ya, yang dikit tadi, prinsip pleasure principle. Kesenangan pada itu antara terorientasi pada kesenangan. Lalu ada prinsip realitas yang tadi conscious behaviors. Lalu ada prinsip prinsip pengurangan tekanan tensional prinsip principle. Lalu ada prinsip polaritas dan dualitas. Lalu ada prinsip dorongan pengurangan. Selain itu juga menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan manusia. Ada tahap oral, tahap apa dulu kita, tahap baik, atau 3 sampai 4 tahun dulu. Lalu tahap anal, tahap alik, tahap laten, juga tahap yang hitam. Namun, psikodinamik ini sangat dikritisi oleh banyak psikolog, bahkan pengikut Freud sendiri. Ada Adler, ada Horney, ada Hume, banyak dikritik oleh mereka ini. Kenapa? Karena teori Freud ini tidak didasari oleh penelitian yang berdasar. Jadi itu cuma asumsi Freud. Jadi sebenarnya. Jadi Freud berpikir lalu dia menyampaikan pikiran tersebut tidak didasari oleh penelitian ilmiah. Sekarang kita masuk ke pembahasan sekarang kita masuk ke mazhab yang ketiga, yaitu mazhab humanistik eksistensial. Nah, jadi humanistik eksistensial adalah cabang psikologi yang menekankan pentingnya pengalaman subjektif, pengalaman dari diri sendiri, subjektif individu, yang kebebasan dalam membuat pilihan, pencarian makna hidup. Nah, seperti itu. Humanistik eksistensial ini berfokus pada pendekatan menghargai potensi manusia dan menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengatasi tantangan dan menemukan makna dalam hidup mereka. Jadi, humanistik eksistensial ini menekankan bahwa kamu tuh bebas ngapain aja, asalkan kamu tahu semua konsekuensinya, kamu siap semua konsekuensinya. Ya manusia ini memiliki kemampuan potensi dalam hidup mereka. Ada 3 tokoh utama dalam humanistik eksistensial ini. Ada Abraham Maslow, ada Carl Rogers, dan juga ada Rollo May. Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bahwa bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai aktualisasi diri, yaitu potensi diri mereka. Lalu Carl Rogers menggambarkan pendekatan client-centered terapi yang menekankan pentingnya hubungan terapi yang berdasarkan empati, penerimaan, tanpa syarat dan keputusan. Lalu ada Rollo May,
Tokoh yang ketiga itu seorang tokoh eksistensialis yang menekankan pentingnya kebebasan individu dan pencarian makna dalam menghadapi ketidakpastian dan absurditas itu. Ada masalah lokal lain juga di humanisme eksistensial ini, seperti Viktor Frankl yang menulis buku Man Search for Meaning yang sangat bagus yang saya rekomendasikan. Kalau misalkan Anda pengen membaca humanisme esensial, mungkin Anda bisa membaca Man Search for Meaning ini. Saya sangat merekomendasikan karena menggambarkan bagaimana psikologi eksistensial ini dapat membuat kita untuk mencari harapan lebih lanjut. Jadi kita tuh bisa punya harapan dalam penderitaan kita. Bukunya Viktor Frankl dan Search for Meaning. Ada prinsip utama dalam psikologi yang eksistensial ini. Yang pertama adalah kemanusiaan. Setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai tujuan hidup mereka. Psikologi humanistik percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan memiliki keinginan untuk tumbuh. Ya, dan tadi manusia itu memiliki tujuan hidup mereka. Jadi untuk pencarian makna mereka. Kalau ada pembahasan tanggung jawab individu, mereka bebas untuk membuat pilihan dalam hidup mereka dan harus bertanggung jawab atas konsekuensi dan dari pilihan mereka. Jadi kan dari yang tadi saya bilang saat awal penjelasan tentang psikologi ini, mereka tuh silakan berbuat apa saja. Asalkan mereka paham akan konsekuensi atas perbuatan mereka. Kalau ada pencarian makna, mereka secara alami mencari makna dalam hidup mereka, baik melalui hubungan, kerjaan, maupun pengalaman pribadi. Pencarian ini seringkali menjadi motivasi utama dalam hidup. Jadi setiap manusia itu diorientasikan untuk mencari makna. Bisa melalui pekerjaan, bisa melalui hubungan dengan orang lain, bisa melalui penderitaan seperti tadi kita Frankl. Jadi prinsipnya sangat bagus ya. Prinsip psikologi humanistik esensial ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti tadi konseling, pendidikan, pengembangan diri, bisa untuk membuat motivasi orang yang depresi karena kan mencari arah hidup. Ini membantu individu untuk meningkatkan kesadaran diri, membangun empati dan menciptakan hubungan interpersonal yang lebih baik dan misalnya lagi. Sekarang kita masuk ke mazhab yang keempat, yaitu psikologi kognitif. Apa itu psikologi kognitif? Jadi dia adalah cabang psikologi yang mempelajari proses mental internal manusia seperti persepsi, memori, pemikiran manusia, ingatan, pemecahan masalah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati. Psikologi kognitif berpendapat bahwa untuk memahami perilaku manusia, kita harus memahami proses mental yang terjadi di baliknya. Ada 4 dasar dalam prinsip dasar psikologi kognitif. Yang pertama itu manusia dipandang sebagai pemroses informasi. Jadi otak ini bekerja tuh layaknya komputer. Dia tuh menerima input, mengelola informasi, dan menghasilkan output, perilaku atau respon. Jadi misalkan kita mencium sesuatu, mencium bau yang tak sedap, bau sampah, kita mengolah informasi tersebut. Apa yang bau tak sedap ini? Sampah. Nah, mendapatkan informasi sampah. Outputnya gimana? Perilaku respon terhadap sampah ini bagaimana? Kita menjauh. Nah, itu adalah outputnya. Jadi kita lainnya komputer. Input, diolah, lalu output. Yang kedua itu proses mental dapat dipelajari secara ilmiah. Meskipun proses mental ini tidak bisa diamati secara langsung,
Proses mental bisa dianalisis melalui eksperimen dan inferensi berdasarkan perilaku. Ya, seperti tadi gitu. Kita kan nggak bisa melihat itu pemrosesan bau tak sedap jadi bos jadi informasi jadi dipersepsikan dari sampah itu bagaimana, teman, kita bisa mempelajari perilaku tersebut melalui eksperimen gitu. Yang ketiga itu adalah kognisi mempengaruhi perilaku. Cara seseorang berpikir menentukan bagaimana ia merasakan tindakan. Nah, seperti tadi, bot uh, botas sedap ya. Kalau balik ke tadi, botas sedap dicium. Jadi, dipersepsikan sebagai sampah. Cuma reaksi orang terhadap bau ini berbeda-beda. Ada yang langsung membuangnya, ada yang menjauhi, mungkin ada yang mendekati. Kalau misalkan dia mempersepsikan bau yang sedap ini adalah bau sedap, jadi dia mendekati. Jadi kognisinya apa? Mempengaruhi perilaku, dapat mempengaruhi perilaku dia, output dia. Lalu yang keempat adalah struktur dan fungsi pikiran memiliki tahapan. Nah, contohnya dari perhatian. Nah, tadi kan yang cuma perhatian. Lalu masuk ke persepsi, masuk ke memori. Persepsi ini apa? Sampah. Masuk ke memori. Lalu keputusan kita pengen ngapain. Nah, kita pengen menjauh. Lalu tindakannya kita menjauh. Nah, jadi struktur muspikarnya memiliki tahapan-tahapan. Ada juga contoh lain dalam psikologi kognitif ini. Misalnya, saat kita ingin menyelesaikan teka-teki logika, teka-teki puzzle, dalam menyelesaikan teka-teki seperti sudoku atau soal logika, misalnya seperti tadi puzzle gitu, atau pokoknya tuh seperti ya puzzle, seorang menggunakan pemecahan masalah, mengambil keputusan dan penjelasan logis yang semuanya merupakan fokus studi psikologi kognitif. Jadi pemecahan puzzle tersebut adalah bagian dari pembahasan. Lalu atau ada jenis lain adalah kesalahan ingatan. Seorang mungkin yakin melihat seorang di tempat kejadian padahal itu salah. Ini menunjukkan bagaimana memori dapat terdistorsi oleh informasi baru bagaimana diri oleh Elizabeth. Jadi psikologi kognitif ini adalah psikologi yang membahas tentang proses mental. Intinya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasannya yang keempat. Kita madhab behaviorisme. Jadi, apa sih madhab behaviorisme ini? Madhab behaviorisme adalah madhab yang menyatakan bahwa perilaku manusia dan hewan dipengaruhi oleh rangsangan atau madhab ini sering disebut sebagai stimulus dari lingkungan yang direspon oleh individu dalam bentuk perilaku tertentu. Jadi intinya, madhab ini itu menekankan tentang stimulus rangsangan tadi dan respon. Misalnya, kita ingat itu. Kalau misalkan kita berbicara huruf A, maka akan keluar huruf A. Nah, stimulusnya apa? Menekan huruf A. Responnya keluar huruf A di layar kita. Jadi madhab ini tuh menganggap bahwa pikiran, perasaan, motivasi tidak bisa diukur secara ilmiah. Ya, kayak madhab tadi sebelumnya kognitif sama psikodinamik atau psikoanalisis. Dia menganggap bahwa perasaan, bawah sadar bisa diukur. Itu menganggap bahwa
itu tidak terus secara ilmiah. Jadi mereka ini mengesampingkan hal-hal seperti hal ini dalam mengesampingkan hal tersebut. Intinya, mantap ini menekankan perilaku yang bisa diamati secara langsung, bukan pikiran atau perasaan yang tidak tampak. Seperti tadi, menaruh kognitif. Behaviorisme muncul sebagai reaksi terhadap psikologi sebelumnya yang terlalu fokus pada kesadaran, seperti psikodinamik psikoanalisis yang disebut sama Sigmund Freud, yang membawa sadar ego superego itu tidak termasuk dalam psikologi behaviorisme ini. Hal yang masuk ke tokoh-tokoh mantan behaviorisme ini, ada siapa tokoh yang sangat berpengaruh dalam mantan ini. Yang pertama ada Von Wieser, ya, ini adalah dia dikenal sebagai bapak behaviorisme yang mendirikan mazhab ini sekitar tahun 1913. Ia percaya bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang bisa diamati tanpa kesadaran, yang disebutkan tadi, yang bisa sesuatu bisa diamati seperti stimulus dan respon. Yang menanggap manusia itu seperti mesin yang merespon lingkungan. Kalau misalkan mesin disuruh jalan, misalkan dia pencet, dia jalan, maka tersebut akan jalan. Kalau misalkan berhenti, maka disuruh berhenti, maka mesin itu akan berhenti. Jadi bahasa seperti mesin. Ada eksperimen yang terkenal dari tokoh ini yang bernama itu Albert, itu eksperimennya. Jadi Watson dengan asistennya itu dia ingin memprogram bayi agar takut dengan tikus putih. Caranya seperti apa? Caranya setiap ada tikus putih akan ada suara kencang muncul. Jadi tikus putih datang, suara kencang, tanyet. Tikus putih pergi, suara kencang hilang. Terus seperti itu. Nah, akhirnya bayi tersebut takut dengan tikus putih itu tanpa mendengar suara kencang sekalipun. Kalau masuk ke tokoh yang kedua yaitu ada B.F. Skinner. Dia dikenal sebagai tokoh behaviorisme radikal. Ia mengembangkan teori operational conditioning. Ia percaya bahwa perilaku dikontrol oleh konsekuensi. Jika suatu perilaku menghasilkan hadiah, reinforcement, hadiah pada reward, maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan diulangi dan hadiah tidak hanya fokus pada stimulus dan respon, tapi konsekuensi dari perilaku tersebut. Misalnya kita ingin memprogram program anak untuk bangun jam 5 pagi. Misalkan anak tersebut kita akan reward. Contoh dari reward dulu. Dari reward, kalau misalkan bangun jam 5 pagi, maka akan kasih es krim gratis. Atau punish. Contohnya punishment. Kalau misalkan gak bangun jam 5 pagi, maka akan dipukul. Maka perilaku tersebut setelah diulang-ulang akan mengambil sebuah kebiasaan. Ada eksperimen sekitar yang terkenal yang bernama Skinner Box. Jadi depannya seorang psikotikus diletakkan dalam kotak dan belajar menekan tuas agar keluar makanan. Jadi setiap tikus itu menekan tuas maka akan keluar makanan. Jadi seperti itu. Bahwa dari kesimpulannya perilaku tersebut terbentuk oleh penguatan yang bertahap, kan? Rewardnya apa? Makanan. Perilakunya apa yang ingin dibentuk? Menekan tuas tersebut. Lalu saya BF kita. Tokoh lain juga yang terkenal yang bernama Ivan Pavlov, yang dikenal sebagai pelopor pengandisian kelas.
Dia itu sebenarnya bukan seorang psikolog, dia itu seorang ahli fisiologis dari Rusia. Tapi penelitiannya sangat berpengaruh pada behaviorisme. Dia menemukan prinsip conditional pasif, penganalisan pasif. Karena dia film operational conditioning, kalau ini classical conditioning. Dia tuh mempunyai juga sebuah eksperimen terkenal bernama anjing Pavlov. Jadi Pavlov ini menyembunyikan bel sebelum memberi makan anjing. Jadi kan kalau anjing makan ada telurnya pasti keluar. Nah, setelah bertahap-tahap lama kelamaan, bel berbunyi, makan berbunyi, makan ada makanan, air keluar. Bel berbunyi, ada makanan, air liur anjing keluar. Nah, setelah bertahap-tahap, tanpa ada makanan juga, setelah dibunyikan bel, maka air liur anjing tetap keluar. Jadi, dan stimulus netral bel tersebut, stimulus alami yang seharusnya dapat mengeluarkan air liur anjing tersebut adalah makanan. Responnya, air liur anjing keluar. Maka tanpa stimulus alami juga, dengan hanya stimulus yang dibuat itu, stimulus netral bel akan menghasilkan respon yang sama. Itu adalah penelitian Ivan Pavlov. Jadi behaviorisme ini tentang perilaku, tentang pengulangan shaping konflik seperti itu. Oke, itu mungkin saja untuk pembahasan tentang melihat. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang contoh-contoh aplikasi mazhab ini untuk mempelajari jiwa dan perilaku manusia. Saya akan menggunakan satu contoh saja untuk memahami keempat mazhab ini. Jadi ini, saya punya satu studi kasus. Jadi ada seorang remaja bernama Andi. Nah, dia itu mengalami kecemasan sosial. Dia takut berbicara di depan umum, takut menjauhi keramaian, takut untuk tampil, merasa rendah diri. Nah, kenapa Andi ini? Kita akan membahas sudut pandang dari empat ada ide ekonomi psikodinamik, kognitif, behaviorisme, dan juga biologis. Oke, sama dari pandangan psikodinamik. Apa sih ini? Kalau psikodinamik, saya sudah jelaskan bahwa psikodinamik ini adalah tentang bawah sadar, pengalaman masa lalu, dan juga ego dan juga. Jadi mungkin saja si Andi ini punya pengalaman masa lalu yang terjadi, yang mengakibatkan dia berperilaku seperti ini. Misalnya saat kecil dia pernah diejek saat tampil di depan, maka hal itu menyebabkan pengalaman yang tidak mengenakan tersebut masuk ke bawah sadarnya, sehingga pengalaman tersebut tumbuh menetap dalam bawah sadar sampai dia dewasa. Saya juga super ego ini terlalu dominan, sehingga saat dia ingin depan saja ingin lebih, ada ingin saat dia berada di keramaian, super egonya selalu mengatakan saya tidak lebih baik dari orang lain, saya ini inferior, saya ini rendah.
Kayak kalau saya bicara depan mengingat saya, kalau saya bicara depan saya mau mengingat saya tidak berbicara depan. Nah, dari itu sekali lagi tidak Saudi. Lalu bagaimana penanganannya dengan sulit ini? Bisa dipelajari masa lalunya, atau kalau ada interpretasi mimpi dari mimpi Andi ini gimana? Tujuannya itu untuk membawa konflik bawah sadar ke sadar, sama itu bahwa lalu diobati, diselesaikan itu. Lalu ada dari sudut pandang di mandat biologis. Jadi biologis itu tentang otak, neurotransmitter, hormon, ya seperti itu. Lalu bagaimana pendapatnya dengan Andi? Andi ini mungkin memiliki gangguan pada sistem neurokimianya. Misalnya kadar serotoninnya rendah yang menyebabkan kecemasan. Kalau misalkan serotonin rendah, muncul kecemasan. Ada juga mungkin aktivitas berlebihan di amigdala ini yang menyebabkan emosi rasa takut muncul. Misalkan aktivitas yang berlebihan, maka satu berlebihan pun akan muncul. Akan mungkin ada faktor dari biologis. Mungkin orang tua yang juga memiliki gangguan kecemasan. Jadi turun juga nanti ini. Lalu untuk mereka beratnya gimana gitu, penanganannya secara biologisnya gimana? Ini bisa jadi obat anti kecemasan atau anxiety untuk menyeimbangkan kadar serotoninnya. Lalu kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis behaviorisme tentang kasus Andi ini. Behaviorisme. Jadi kelakuan ini kenapa? Kelakuan Andi ini terjadi karena pembelajaran sebelumnya. Mungkin dia belum pernah mencoba bicara, lalu dia ditertawakan kemanusiaan. Jadi seperti ia bicara rasa takut, bicara rasa takut, respon stimulusnya bicara, responnya takut. Itu pembelajaran dahulu sebelumnya. Jadi setiap kali dia menghindari berbicara, setiap kali dia menghindari situasi itu, dia akan merasa lebih tenang. Ada pengamatan negatif, enforcement negatif. Lalu untuk penakalan cara kita gimana? Untuk penanganannya gimana? Secara biologis bisa dengan desensitisasi sistematis yang memperkenalkan situasi sosial secara bertahap sambil melatih wawasan. Jadi kondisi aturan gitu apanya. Jadi kondisikan secara berulang dengan saya masih ribut saat berbicara. Jadi mengubah persepsinya tentang bicara rasa takut itu. Di luar itu saat dia bicara, dibuat akhirnya dia bisa sembuh dari manusia sembuh. Fokusnya pada mengubah perilaku negatif ke perilaku positif. Lalu bagaimana dengan hal kognitif tentang persepsi ingatan, analisisnya bagaimana? Kecemasan Andi ini muncul karena pikiran rasional, seperti kalau aku selalu bicara, semua orang akan tertawaiku, pasti gagal, akan dipermalukan. Persepsi Andi tentang berbicara di depan ini sudah seperti itu, makanya dia dengan berbicara depan ini adalah distorsi kognitif. Lalu penekanan beratnya gitu gimana ini secara kognitif? Bisa dengan CBT atau kognitif behavioral terapi. Jadi kita bisa mengidentifikasi pikiran-pikiran keliru tentang bicara tadi. Jadi menggantinya tentang pikiran yang lebih realistis dan adaptif.
Setelah kesan jadi saya kalau pupuk itu wajar. Itu kan itu kalanya kalau misalkan aku gagal itu wajar. Orang juga pasti kena gagal itu. Fokus utamanya itu adalah mengubah cara pikir, mengubah persepsi kita, mengubah perasaan dan perilaku kita. Gitu. Seperti itu saja untuk video saya kali ini. Dan terima kasih teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir video saya mau ada salam dalam sekali tutur kata atau pemahaman saya yang keliru atau dilakukan dan apa saja yang dilakukan sebagai dasar penganggur dalam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.